Mengenal lebih jauh tentang Habib Mulki. Pria kelahiran Ciamis ini bertempat tinggal di Keramat, Kota Sukabumi. Dari pernikahannya dengan Neni Kusnaini, ia dikarunia 3 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki. 20 tahun lalu, ia ditugaskan di Secapa Polri sebagai dosen pengajar dengan pangkat AKBP, yang saat ini memimpin Koperasi Widya Wirotama sebagai ketua dalam 2 periode. Sejak jadi ketua koperasi, ia aktif membina petani pada kawasan wisata agro Sukabumi wilayah utara, dan secara resmi Pemda memberikan dukungannya terhadap eksistensi koperasi Capa yang dipimpin Habib Mulki guna merancang pembangunan kawasan wisata agro, mendampingi masyarakat petani penggarap guna mendapatkan legalitas. Tidak sampai di situ, Habib Mulki bergerak bersama dengan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial atau GEMA PS untuk memperjuangkan hak rakyat atas tanah garapan pada kawasan hutan di wilayah Cikidang, Pelabuhan Ratu, Cisolok, Simpenan, Cimas, Waluran, Cibitung, Lengkong, Tegal Buleud, Cidolog, Sagaranten, Curug Kembar, Cimanggu, Kalibunder, Pabuaran, Nyalindung, Cikembar, Warung Kiara, Geger Bitung, Cirenghas, Sukalarang, Nagrak, dan Ciambar. Tersebar di 23 kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Habib Mulki melalui GEMA PS berhasil mengeluarkan kawasan hutan yang dahulu dikelola Perhutani menjadi kawasan hutan dengan pengelolaan khusus oleh masyarakat seluas 22.000 hektar melalui SK Menteri Kehutanan nomor 264 tahun 2022 yang kemudian Perhutani menggugat SK tersebut kepada PT UN Jakarta Timur. Habib Mulki tidak tinggal diam. Melalui Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial atau GEMA PS beserta kelompok tani hutan atau KTH yang telah dibentuknya, mengajukan sebagai tergugat intervensi dan diterima oleh PT UN, kemudian putusan dimenangkan KLHK bersama tergugat intervensi KTH dari Sukabumi yang dipimpin Habib Mulki. Melalui perjalanan panjang yang memakan waktu lama dan biaya cukup besar, GEMA PS dan FKKT dalam memperjuangkan hak rakyat atas tanah bagi para petani, penggarap, lahan perkebunan, HGU maupun kawasan hutan yang semula masyarakat, Pemda dan lembaga-lembaga lain mengatakan mustahil. Bahkan tak sedikit yang menilai unsur penipuan. Potong kuping saya dan lain-lain. Hal tersebut dapat terjawab sudah atas perjuangan Habib Mulki bersama tim GEMA PS dengan diundangnya 5 KTH ke Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo guna mendapatkan SK Perhutanan Sosial dengan status hak pakai selama 35 tahun. Habib Mulki bersama GEMA PS hari ini terus bekerja melakukan penyesuaian dan data peta indikatif area perhutanan sosial PIAPS yang akan menjadi prioritas penerbitan SK. Sementara area KHDPK yang masuk penataan kawasan. Dari ini, Habib Mulki bersama tim GEMA PS sedang mendata pemukiman dalam kawasan yang akan dilepas melalui program penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan atau PPT-PKH yang nantinya rumah dalam kawasan hutan, persawahan, guna ketahanan pangan dapat dilepas dan diterbitkan sertifikat hak milik atau SHM melalui tim terpadu. Setelah tim GEMA PS bersama Habib Mulki mendata pemukiman dalam kawasan, persawahan dan perkebunan permanen bersama tim GEMA PS yang terdapat ribuan hektar sawah dan ribuan rumah, bahkan ada fasilitas sosial dan kesehatan seperti puskesmas, kantor desa, dan fasilitas umum lainnya yang termasuk kategori dapat diselesaikan dengan program PPT-PKH yang tersebar mulai Cisolok hingga Curug Kembar dari ujung genteng sampai Ciambar. Sedangkan pendampingan Habib Mulki pada petani penggarap di area perkebunan HGU, PTPN maupun swasta di Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Karudampit, dan berbagai kecamatan di wilayah Sukabumi Utara yang hari ini sudah masuk ke tahapan penetapan sebagai lokasi prioritas reforma agraria LPRA di BPN Pusat. Telah dibahas pada gugus tugas reforma agraria GTRA Pusat yang akan dilakukan percepatan terkait regulasi pelepasan dan atau penghapusan aset BUMN yang alhamdulillah perjuangan Habib Mulki bersama rekan-rekan GEMA PS untuk memperjuangkan hak rakyat atas tanah di Kabupaten Sukabumi berbuah manis. Pasalnya semua usulan dan poin penting dalam penyelesaian baik lokasi perhutanan sosial maupun perkebunan semuanya tertuang dalam Perpres nomor 62 tahun 2023 yang baru dirilis dalam 1 bulan terakhir. Guna melakukan finalisasi PPT-PKH yang memerlukan kebijakan pemerintah daerah
serta penyelesaian konflik agraria yang perlu rekomendasi pemerintah daerah, pembentukan tim terpadu termasuk SK redistribusi, serta pemantauan rekomendasi perpanjangan HGU dan HGB yang memerlukan kajian teknis klasifikasi sebagai syarat sebuah perpanjangan atau pemberian suatu hak terutama kepada masyarakat. Sangatlah penting keberpihakan Pemda kepada masyarakat sebagai ending dari sebuah perjuangan, karena tidak sedikit lokasi HGU yang digarap 80-90% oleh petani tiba-tiba keluar perpanjangan HGU-nya. Semuanya tidak terlepas dari peran DPRD dan pemerintah daerah dalam memberikan rekomendasi teknis. Padahal perjuangan penggarap HGU Mira Montana misalnya telah banyak makan korban beberapa kepala desa yang masuk jeruji besi. Telah terjadi prioritas semua digarap rakyat, tapi keluar rekomendasi teknis yang bertolak belakang dengan kondisi kebun yang kemudian terbit HGU baru. Hanya berserang 5 bulan, HGU tersebut dijual, petani penggarap diusir, begitu pula pada lokasi-lokasi lain. Bahkan yang sudah terbit sertifikatnya pun malah petani tidak ada dalam daftar penerima sertifikat, yang akhirnya mangkrak. Kondisi tersebut akan menghambat terrealisasinya program pemerintah pusat bila Pemda tidak ada keberpihakan terhadap masyarakat, sehingga para petani penggarap lahan perkebunan dan kehutanan memandang perlu menguasai kebijakan Pemda dengan meminta Habib Mulki untuk bersedia maju dan mencalonkan sebagai Bupati Sukabumi melalui pemilu kepala daerah tahun 2024. Karena perjuangan reforma agraria maupun perhutanan sosial bila tidak ada keberpihakan dari pemerintah daerah sangatlah berat. Walaupun ada yang berhasil, harus melalui drama yang sangat panjang. Sehubungan dengan pentingnya kedaulatan rakyat di Sukabumi yang hanya menghuni 40% lahan, sedangkan 60% adalah perkebunan dan kehutanan yang hari ini Habib Mulki bersama Gema PS telah berhasil memperjuangkan 22.000 hektar dari area hutan, kemudian pemukiman dan pesawahan yang ribuan hektar dan ribuan rumah yang bisa disertifikatkan. Perlu sebuah kebijakan. Ditambah 72 perkebunan besar pemerintah dan swasta yang habis masa HGU-nya. Harus ada kebijakan pemerintah daerah yang memihak kepada rakyat. Maka Habib Mulki terjun dalam kontestasi pilkada adalah sebuah kebutuhan bagi tercapainya kedaulatan rakyat atas tanah di Kabupaten Sukabumi. Akhir dari semua perjuangan dan berbagai upaya penggiat perhutanan sosial dan reforma agraria dengan segala keterbatasannya, tim Gema PS bersama Habib Mulki Center berserah diri dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Sukabumi diberi pemimpin yang terbaik, dan semoga upaya tersebut menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala.